Tapi hartanya itu senantiasa diberikan kepada kepentingan agama, untuk menolong orang yang kesusahan ekonominya, selalu bersedekah. Ini muhsin. Jadi orang-orang yang bertakwa itu ciri-cirinya banyak berderma, banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak membantu orang. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka juga dulunya waktu di dunia, pada waktu malam itu sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya, ini kembali lagi. Orang-orang yang bertakwa itu sedikit tidurnya, karena banyakkan sholat tahajudnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kalau sudah sholat selesai, dia pun merenung, introspeksi diri sambil membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini kan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Alaikum bila ilaha illallah. Ini udah kelewat ya Bu ya? Waktunya? Belum Pak. Rasulullah SAW mengatakan alaikum bila ilaha illallah. Kata Rasul, hendaknya kalian memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Seperti kajian kita tempoh hari sama Ustaz Hamid, itu ada kata-kata alaikum bila ilaha illallah. Kalian hendaknya memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Wal istighfar, dan juga kalimat istighfar, kalimat permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau kita mau buat orang tua kita sekalian, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya. Lebih luas lagi, supaya kita juga ada manfaatnya untuk saudara-saudara kita yang lain, kita tambahkan lagi astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Kita terhadap orang mukmin aja kita doakan. Dan bahkan dalam ayat yang lain, ketika kita berdoa itu, ya Allah ampunilah kami dan ampuni teman-teman kami, saudara-saudara kami yang beriman. Jangan sampai ada di antara kami, hati kami itu gila, rasa benci sama orang yang beriman. Ini Al-Quran menyatukan, jangan sampai di hati kita ada rasa benci, iri, dengki terhadap orang-orang yang beriman. Nggak boleh kita sama-sama beriman kita bermusuhan atau ada perasaan bagaimana. Apalagi satu masjid ya. Allah menyatakan jangan sampai ada rasa benci di dalam hati kita. Jangan tanamkan kebencian, justru tanamkan persaudaraan, kasih sayang. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini wabil ashar, pada waktu sahur, maksudnya sahur itu mendekati subuh, ia memperbanyak kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tadi keutamaan salat tahajud ya, yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW bahkan menyatakan afdhalus shalah ba'dal faraid shalatul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat fardu, setelah sholat wajib, yaitu sholat malam. Sholat malam juga sholat duha, ya juga ada fadilah-fadilahnya tersendiri, ada keutamaan-keutamaan tersendiri. Minimal 2 rakaat kita sebelum subuh ya, minimal. Kalau yang lain-lain terasa berat, coba kita jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehubungan dengan masalah sholat tahajud ini, satu lagi Pak ya, saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, ya ma'asyarul ins, wahai manusia. Apa kata Rasulullah SAW? Afsyus salam, perbanyaklah salam, tebarkan salam.
Jadi kalau kita ketemu saudara kita sesama muslim yang kita kenal apa enggak kita kenal, assalamualaikum gitu. Kadang-kadang kita yang hai, cuma hai doang, halo, apa kabar ya. Seharusnya kita sebagai muslim afsus salam, assalamualaikum, baru yang lain-lain. Wa imut ta'am, kasih makan ya. Ngasih makan ini maksudnya bersedekah dalam bentuk makanan. Kayak alhamdulillah di masjid kita sudah terbiasa melakukan Jumat berkah. Ya ini dalam rangka perintah Rasulullah, atimut ta'am, kasih makan. Mungkin bagi kita makanan tidak seberapa pentingnya, tapi bagi orang-orang tertentu, masya Allah, satu bungkus nasi itu subhanallah berharga banget. Dibawa pulang ke rumahnya, anaknya makan, istrinya makan, tertolong, subhanallah. Ini dengan kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW, atimut ta'am, kasih makan orang. Bahkan dalam beberapa hadis, kalau orang ngasih makan orang, tidak malah tambah susah, tapi malah dimuliakan. Atimut ta'am, ini perintah Rasul. Wasilul arham, sambung tali silaturahmi, kasih sayang di antara kita. Kita ketemu, assalamualaikum, kita jabatan tangan. Selama tangan kita masih sentuhan, selama itu juga dosa-dosa kita digugurkan. Selama tangan kita nempel, selama itu pula dosa-dosa kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa sekarang kita mau meninggalkan itu, padahal itu manfaatnya penting sekali. Saya di musola dulu sana biasa dulu salaman, gara-gara corona nggak pernah salaman. Hilang sudah kebaikan kita di dalam masalah jabatan tangan, salaman aja. Itu kebiasaan kecil tapi subhanallah, Allah mengampuni dosa-dosa kita yang kecil-kecil, gugur gara-gara salaman. Kita tinggalkan. Apalagi kalau kita dengerin kata-kata orang, begono begini, ya hilang semua, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang hilang. Ya zikir hilang, karena zikir nggak boleh keras. Ya, zikir keras wajar, namanya di masjid, kecuali kalau di pasar kita zikir, loh, aneh jadinya. Kalau di masjid memang tempatnya. Terus wasallu billail, jangan lupa sholat malam. Ini pesan Rasul. Wasallu billail, sholatlah kamu pada waktu malam. Wan nasun yamun, padahal manusia pada waktu itu kebanyakan pada tidur. Kata Rasul, tadkhulul jannata bisalam, mudah-mudahan kamu dengan begitu akan masuk surga dengan selamat sejahtera. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, ada yang salah, kesalahan itu datangnya dari saya pribadi.